Shalom, halo adik-adik. Berkumpul kembali bersama kita, kakak-kakak guru sekolah minggu Agape, untuk melayani adik-adik bersekolah hari Minggu. Nah, kakak tanya, apa kabarnya hari ini nih? Baik pastinya ya. Wah, puji Tuhan adik-adik, kita pada hari ini bisa kembali menemani adik-adik bersekolah hari Minggu di rumah, melewati tayangan YouTube Sekolah Minggu GKI Agape. Walaupun di rumah kita tetap semangat ya adik-adik ya. Jangan lesu. Kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak minta untuk adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan dirinya juga untuk kita memulai sekolah hari Minggunya. Nah, adik-adik, kakak minta untuk berdiri yuk. Kita bersama-sama mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Apa Kabar Teman? Angkat kaki silih berganti dan Sejak Ku Kenal Yesus. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Kita harus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Sekali lagi ya, apa kabar? Lebih semangat lagi yuk, kita tanya kabar-kabar teman-temannya. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Apa? Everything is okay. Sekarang gerakan badan kalian. Kita mau nyanyi lagu Angkat Kaki Silih Berganti. Lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang, goyang-goyang, kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti. Sekali lagi angkat kaki. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang, goyang-goyang, kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukkan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukkan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Sekarang kita lanjut dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Ini adik-adik siap melompat ya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya yang di belakang. Siap, lompat. Sejak ku kenal Yesus, putar, hidupku berubah. Lagi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena
sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, balik hidupku berubah. Lompat lagi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Syalalala, syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Untuk keselamatan darimu. Syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Untuk keselamatan darimu. Ore, tepuk tangan semuanya. Iya, kita sudah puji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kakak, persilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan Alkitabnya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik, kakak minta untuk mempersiapkan dirinya. Kita mau nyanyi nama puji nama Tuhan, yaitu dengan judul lagu Roh Kudus yang Manis, di mana adik-adik harus duduk dengan tenang, pejamkan matanya. Kita mau mempersiapkan diri kita secara betul-betul untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi Roh Kudus yang Manis. Pejamkan matanya, lipat tangannya. Kita mau nyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita ulang, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Berikan aku anak yang manis ya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami itu sorga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah hari Minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan dan juga sudah berdoa. Kali ini Kak Lin akan membawakan firman Tuhan dalam bentuk cerita yang berjudul Tuhan datang untuk menolong, atau bisa kita katakan juga judulnya Pentakosta. Siapa yang minggu lalu yang mengikuti sekolah hari Minggu kita, Kak Esther minggu lalu bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah cerita setelah 40 hari setelah Paskah ya. Tuhan Yesus naik ke surga, dan saat ini kita akan melanjutkan cerita tersebut dengan peristiwa Pentakosta, yaitu setelah 50 hari Paskah. Dan nas yang kita ambil untuk minggu ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 42, tetapi Kak Lin akan lebih penekanannya untuk bagian ayat 1 hingga 13 saja yang kita bacakan, yang dengan perikop Pentakosta. Mari adik-adik yang sudah persiapkan Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Pentakosta. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, mari kita mengikuti cerita ini. Nah, yang pertama, judul kita tadi, Roh Tuhan datang untuk menolong atau hari Pentakosta. Nah, setelah Yesus naik ke surga, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul di suatu tempat. Kemudian mereka di sebuah tempat yang besar atau ruangan besar, di sana mereka berkumpul untuk melakukan doa bersama. Di sana tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus berkumpul di tempat itu dan berdoa bersama. Lalu sesuatu yang menakjubkan mereka terjadi. Apakah itu? Awalnya terdengar seperti tiupan angin ribut, seperti angin kencang begitu deh, masuk dari bagian pintu dan jendela ruangan tersebut yang bunyi seperti angin gitu ya. Nah, mereka kaget, tiba-tiba kok ada angin masuk. Angin bukan angin biasa, tetapi anginnya kencang. Kemudian mereka lagi melihat lagi di sana, tiba-tiba satu dan yang lainnya saling melihat temannya. Ada seperti nyala api yang dinamakan lidah-lidah api yang bermunculan di atas kepala semua orang-orang dalam ruangan itu. Nah, adik-adik, itu apa? Ternyata itulah Roh Tuhan datang. Mereka tercengang melihat sesama temannya tiba-tiba ada nyala lidah api di bagian atas kepala mereka. Nah, inilah hadiah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Itulah janjinya kepada murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Murid-murid Yesus sangat senang karena menerima Roh Tuhan tadi. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama, untuk mereka menolong. Tuhan Yesus menolong mereka dalam bentuk Roh Kudus tadi. Nah, pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus tadi, ada banyak orang-orang berdatangan. Orang asing di Yerusalem. Mereka kaget mendengar suara gemuruh angin dan suara ribut di dalam ruangan besar tersebut. Lalu orang-orang berdatangan dari mana-mana. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ada beberapa orang yang melihat dari jendela, melihat apa yang dilakukan para murid dan orang-orang lain di dalam ruangan tersebut. Nah, banyak orang terheran-heran mendengar pembicaraan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi mereka sedang berdoa. Mereka melihat mendengar suara ribut. Apa itu yang mereka katakan? Menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi anehnya mereka tidak berbicara dengan satu bahasa, tetapi dengan bermacam-macam bahasa. Terkejutlah orang-orang
Karena mendengarkan bahasanya masing-masing. Yang dari berapa suku tadi, mereka misalkan si Petrus berbicara dengan bahasa lain, kemudian temannya yang satu lagi berbicara dengan suara dan bahasa yang lain. Nah, orang-orang tersebut aneh dan tercengang, sehingga siapapun yang mendengar mereka berbicara, mereka mengerti apa yang dikatakan. Lalu apa artinya ini? Tanya mereka. Apa maksud semua ini? Roh Kudus membantu mereka semua yang mengikut Yesus sampai sekarang. Siapa yang diberikan Roh Kudus tadi? Pada zaman itu Tuhan Yesus menolong kehidupan mereka. Nah, maksudnya di sini kita akan lebih jelaskan lagi ya adik-adik, yang terdapat dari kitab para rasul, kisah para rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini penjelasan tentang hari Pentakosta, yaitu dengan kata lain dalam perjanjian baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Nah, tadi sudah Kak Lin ceritakan tentang apa saja tanda-tandanya tadi. Yang pertama, turun dari langit, yaitu suatu bunyi seperti gemuruh tiupan angin yang keras sebelum terjadinya terlihat lidah api tadi. Nah, Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Nah, pertamanya diberikan tanda angin keras, angin kencang. Kemudian karena itulah maka sebelum Roh Kudus turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Kemudian Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api. Kenapa? Karena ia berfungsi untuk menyucikan, menguduskan kita. Karena itu tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Nah, adik-adik jangan salah ya. Apa itu Roh Kudus? Orang yang diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, bukan dia bisa berbahasa dalam bahasa roh, bukan. Tetapi siapa yang sudah diberikan, kita yang percaya diberikan Roh Kudus dari Tuhan, itu adalah dari perubahan sikap hidup kita, hidup baru. Misalkan nih seperti contohnya, siapa namanya, kakak sebutkan salah satu dari adik sekolah minggu kita, misalnya si Pito, dari lingkungan Jalan Tampung Penyang, sekolah minggu Agape, yang kakak-kakak sekolah minggunya Kak Esther, Kak Yoga ya, kemudian kakak-kakak yang lain juga Kak Brian yang suka mendampingi, Kak Putri juga dan teman-temannya. Nah, si Pito ini misalkan terkenal dia seorang yang suka marah. Tetapi Tuhan sudah memberkati, memberikan dia Roh Kudus, dia akan hidup baru dan akan merubah sikap jadi lebih baik. Itu tandanya orang diberikan Roh Kudus. Kita diubah dari tidak baik menjadi baik, dari yang orang jahat menjadi orang yang baik pula. Kemudian yaitu adalah perubahan yang positif dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus ada pada kita. Kemudian Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang pada saat itu yang percaya kepada Tuhan. Bukan ada orang tertentu saja, tidak, tetapi orang yang percaya kepada Yesus dari dulu dan sampai sekarang, dia akan diselamatkan. Jadi bukan hanya rasul-rasul saja, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang bisa menerima Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kemudian Tuhan sudah menggenapi janjinya. Nah,
Selesai sudah cerita kita, kita akan lanjutkan dengan aktivitas kita. Adik-adik bisa melihat video yang kakak tampilkan di layar. Nanti bisa diikuti, dilihat caranya. Itu kita membuat sebuah gantungan atau seperti mainan yang dengan judul Roh Kudus tadi. Kudus tadi, itu. Nah, di sini Roh Kudus kakak akan jelaskan setelah kita membuat aktivitas tadi. Roh Kudus ketika ia mengambil bentuk yang tampak dari lembaran kertas yang kita buat tadi, berbentuk secara simbolik apa yang diwakili pada waktu Pentakosta tadi, ia mengambil bentuk lidah api. Nah, lidah apinya ada di sini ya adik-adik ya. Kemudian itu artinya menyucikan atau menguduskan, yang didahului oleh hembusan angin. Nah, ini di sini ada gambarnya hembusan angin, angin kencang. Kemudian sama halnya satu penampakannya sebagai burung merpati, itu juga menandakan juru selamat yang lemah lembut, yang membawa damai kepada manusia melalui pengorbanannya. Jadi ada tiga ya, ada tiga tadi. Yang satunya di dalam aktivitas ini adalah burung merpati, kemudian angin, kemudian lidah api. Nah, di dalamnya ada hadiahnya. Nah, itu kan ada di situ. Hadiahnya apa? Setelah diikat dan sudah dijadikan gantungan, hadiahnya di dalamnya itu apa? Sebenarnya bentuknya tidak ada, tetapi Tuhan Yesus memberikan hadiah itu buah roh untuk kita semua, buat adik-adik semua, buat kita yang percaya kepada Yesus. Yang pertama ada 8 buah roh. Yang pertama 1 kasih, yang kedua sukacita, damai sejahtera, yang ketiga, yang keempat kesabaran, kemudian yang kelima kebaikan, yang keenam kesetiaan, yang ketujuh kelemah lembutan, dan yang kedelapan penguasaan diri. Dan ada lagunya. Yuk kita nyanyikan. Cerita kita selesai, kita nyanyikan buah Roh Kudus sama-sama ya, sambil kita belajar menyanyinya. Bagi yang belum pernah mendengarnya, kita dengarkan dan kita ikuti bersama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan syukur dengan cara memasukkannya ke dalam amplop, kemudian minta tolong sama mama papanya untuk menyerahkan kepada BPH. Nah, untuk lagu mengiringi persembahan kita nyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil, bait 1 dan bait yang kedua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita, untuk menutup sekolah minggu kita, dan nanti kita akhiri dengan berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur berterima kasih karena pada saat ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan untuk kami, kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik di rumah dapat bersekolah minggu melalui streaming YouTube SHM Agape ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami merasakan itu semua adalah kasih Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk menyerahkan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk gereja kami Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini bisa mendapatkan firman dari Tuhan melalui Kak Pauline, melalui cerita yang luar biasa. Ya Tuhan, biarlah melalui cerita ini kami dapat bertumbuh, bahkan kami melakukan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik di rumah, dan biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan segala keadaan, agar kiranya nanti kami diizinkan Tuhan untuk berkumpul kembali memuji Tuhan lewat sekolah hari minggu kami setiap minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Mama dan Papa, Engkau berkati saudara-saudara kami, dan biarlah kasih Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bersama, kami naikkan di dalam nama-Mu yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Musik. Cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus setiap hari, sekali lagi cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus setiap hari. Tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Tangkap lagi, tangkap, tangkap.
Tuhan sayang padaku. Siap ya? Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dengar? Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati. Semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekali lagi kita ulang lagunya. Lebih semangat yuk adik-adik yuk. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Siap terima yo. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah.